Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan yang berjudul Tuhan adalah perlindunganku. Bagaimana ketika Tuhan memberikan perlindungan pada kita, dan bagaimana caranya Tuhan melindungi kita, membela kita dari segala mara bahaya dan gangguan? Sebelum kita lanjut mempelajari firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pertumbuhan rohani bagi kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan adalah perlindunganku. Diceritakan, ketika terjadi Perang Dunia Kedua di sebuah kepulauan di wilayah Laut Pasifik, tepatnya di Kepulauan Solomon, seorang anggota tentara Angkatan Laut Amerika Serikat terpisah dari unitnya di lokasi tersebut, di medan perang tersebut. Peperangan tersebut begitu dahsyat, begitu ramai. Di tengah tebalnya asap, baku tembak, dan ledakan bom, dia kehilangan kontak dengan komandannya. Dia terpisah dari rombongan teman-temannya. Ketika dia berjalan, ketika ia berlari, melarikan diri, dan masuk ke hutan-hutan, prajurit ini mencari tempat untuk dia bersembunyi. Dan dia mendengar bahwa tentara musuh sedang bergerak, berjalan ke arahnya. Dia pun segera bergerak ke arah bukit, mencari perlindungan, dan menemukan gua-gua kecil yang ada di tengah hutan tersebut. Akhirnya, dia memilih untuk bersembunyi di gua tersebut. Walaupun demikian, awalnya dia merasa aman untuk sesaat. Namun ia tahu kalau seandainya tentara musuh datang dan menyisir gua-gua tersebut, dia akan segera ditemukan, ditangkap, bahkan sampai dibunuh. Sambil menunggu, dia berdoa. Dia panjatkan doa demikian kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkehendak, lindungilah aku, tapi jadilah sesuai kehendak-Mu, sebab aku mengasihi-Mu dan aku mencintai-Mu, serta aku mempercayai-Mu. Amin. Setelah selesai berdoa, dia mendengar tentara musuh berjalan mendekat, dan dalam hati dia merasa bahwa Tuhan tidak memberikannya jalan keluar kali ini. Lalu dia melihat ada seekor laba-laba dari atas gua tersebut mulai membangun sarang di lubang masuk guanya tersebut. Dalam hati dia heran sambil tertawa kecil. Aku butuhnya tembok bata, tapi kenapa Tuhan memberikan sarang laba-laba? Aneh kan? Tentara musuh semakin dekat. Dia bisa melihat dan merasakan pergerakan mereka sedang memeriksa gua-gua tersebut secara satu persatu. Lalu, ketika tentara musuh mendekati dan memeriksa gua tersebut, prajurit ini sudah siap untuk menerima ajalnya. Dia yakin bahwa kematiannya sudah dekat. Namun, dia terkejut, dia kaget, heran. Dia melihat bagaimana tentara musuh tersebut hanya melihat-lihat lubang gua tersebut. Lalu mereka pergi memeriksa lubang yang lain. Ternyata, sarang laba-laba di mulut gua tersebut telah menciptakan pintu yang menghalangi dirinya. Sehingga tentara musuh berpikir kalau tidak mungkin ada orang yang masuk, karena artinya gua tersebut sudah lama kosong. Jika ada orang yang masuk ke gua tersebut, sudah pasti sarang laba-laba itu jebol dan menciptakan lubang di gua tersebut. Dari kisah tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana mujizat yang telah Tuhan berikan kepada seorang tentara Angkatan Laut Amerika Serikat ini. Walaupun dia tersesat, walaupun dia merasa sendiri, namun dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia justru berserah, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Melalui apa?
Dia berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, dan hasilnya Tuhan berikan perlindungan. Tuhan berikan mujizatnya. Seekor laba-laba menenun sebuah sarang di pintu gua tersebut, sehingga membuat sang tentara tersebut bisa bersembunyi dengan aman. Lalu, bagaimana dengan kisah berikutnya? Kisah berikutnya kita ambil dari Alkitab. Ketika Daud sebelum menjadi raja, dia sempat menjadi buronan Raja Saul yang merasa iri dengki kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan telah mengurapi dia sebagai raja yang kedua untuk menggantikan Saul. Kenapa? Karena Saul sudah ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Rasa takut dan was-was juga dirasakan oleh Daud, karena dia jika sampai diketahui keberadaannya oleh Raja Saul akan menangkapnya. Raja Saul akan menghadapkan kepada para pasukan pengawalnya dan dibunuh. Namun, bagaimana kisah selanjutnya? Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tidak bergantung kepada kemampuannya sendiri. Namun, ia justru mengandalkan Tuhan sebagai pembela dan pelindungnya. Daud berdoa sepanjang hari, berdoa sepanjang malam, sampai pada akhirnya Tuhan berikan petunjuk terbaiknya. Tuhan perintahkan kepada Daud, pergilah, larilah ke tempat di mana engkau bisa bersembunyi. Dan dengan demikian, Daud memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlari ke tempat-tempat yang dirasa cukup aman. Daud tidak tinggal berdiam diri di dalam rumah. Dia mengambil langkah yang tepat. Dengan cara apa? Berlari ke tempat-tempat yang cukup aman, mulai dari padang pasir, gua batu, puncak bukit, dan bahkan di kota-kota kecil terdekat untuk melindungi dirinya dari kejaran Raja Saul dan para pasukan pengawalnya. Hal inilah yang menjadi dasar inspirasi Daud, menggambarkan bagaimana begitu indahnya, begitu luar biasanya perlindungan Tuhan, begitu kuatnya pembelaan Tuhan melalui mujizatnya tersebut yang telah melindunginya selama ini. Lalu dia menuliskannya di kitab karangannya, yaitu apa? Kitab Mazmur. Ketika Tuhan mengizinkan masalah besar menghampiri kita, terkadang kita sering meragukan. Kita sering merasa bahwa kuasa Tuhan itu aneh dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam masalah yang besar. Namun, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan berikan pembelaannya kepada umat-umatnya yang teraniaya, merasa tidak diperhatikan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Berserah diri kepadanya, sebab Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Tapi biarlah kita serahkan diri kita pada Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan perlindungan, memberikan penyelamatan, pembelaan kepada kita di saat kita sedang menghadapi masalah yang besar, menghadapi mara bahaya, menghadapi bencana, sehingga kita dapat terselamatkan dari kejadian-kejadian tersebut. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu kuat. Tuhan kita adalah perisai abadi, pelindung kita, pembela, dan penghibur kita. Di saat kita berada dalam ancaman, berada dalam bahaya, bencana, bahkan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Di masa modern ini, kita dihimbau oleh pemerintah di tengah masa PPKM ini untuk tetap berlindung berada di rumah kita masing-masing. Berlindung di tempat di mana kita bekerja. Dengan tujuan apa? Supaya pandemi COVID-19 bisa cepat terselesaikan. Supaya kita terhindar dari paparan virus yang sangat mematikan ini. Karena sesungguhnya kita diberikan aturan tersebut demi kebaikan kita sendiri. Dan Tuhan juga memberikan perlindungannya kepada kita supaya kita didapatinya tetap aman dan selamat. Ayat inti dari renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 94 ayat 22.
Mazmur 94 ayat 22 Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Kemudian di ayat yang berikutnya terdapat di dalam 2 Samuel 22 ayat 33. 2 Samuel 22 ayat 33, Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini, mengajarkan bagaimana bahwa Tuhan selalu memberikan kita perlindungan, keselamatan, dan mujizat pembelaannya kepada kita di masa yang sulit dan genting ini. Tuhan memberkati.